Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fase prenatal dari mulai masa konsepsi sampai proses kelahiran. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian prenatal dan masa konsepsi. Nah, periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki, sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Nah, pada masa ini, dilihat dari segi waktunya, periode prenatal ini merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat, tetapi justru pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Oke, selanjutnya tahap-tahap perkembangan masa prenatal. Pada umumnya, ahli psikologi perkembangan memberi periode prenatal atas 3 tahap perkembangan, yaitu 1. Tahap germinal, 2. Tahap embrio, dan 3. Tahap janin. Pada tahap germinal disebut periode zigot. Periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur atau ovum perempuan, yang dinamakan dengan pembuahan. Yang kedua, tahap embrio. Tahap yang kedua dari periode prenatal disebut tahap embrio, yang dalam psikologi Islam disebut tahap alaga, yaitu segumpulan darah yang semakin membeku. Tetapi, embrio ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ, utama yang sistem-sistem fisiologis. Tetapi, karena ukuran panjangnya sekitar 1 inci, maka bagian-bagian tubuh embrio itu belum sepenuhnya terbentuk. Selanjutnya, tahap janin. Periode ketiga dari perkembangan masa prenatal disebut dengan periode fetus atau periode janin, yang dalam psikologi Islam disebut dengan periode mudghah. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Setelah sekitar 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam hal ini, embrio memperoleh suatu nama baru, janin atau fetus. Dalam periode ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara lebih profesional mulai terlihat, dan kepala yang tadinya lebih besar dari bagian badan mulai mengecil. Kaki dan tangan terus meningkat secara substansi. Pada bulan ketiga, janin yang panjangnya kira-kira 3 inci dan berat kira-kira 3/4 ons itu secara spontan sudah dapat menggerakkan kepala, tangan dan kakinya, serta jantung dan mulai berjenut. Selanjutnya arti penting tahap prenatal bagi perkembangan. Nah, pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma laki-laki dianggap sebagai salah satu masa yang sangat penting dan sangat menentukan perkembangan manusia. Pada periode selanjutnya, menurut Elizabeth dan Harlock tahun 1980, setidaknya ada 4 kondisi penting yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa yang akan datang. Nah, ini ada beberapa perkembangan manusia pada periode selanjutnya, yaitu penentuan sifat bawaan, 2. Penentuan jenis kelamin, 3. Penentuan jumlah anak, dan 4. Penentuan posisi urutan anak. Penentuan sifat bawaan. Waktu pembuahan dipandang sangat penting, karena pada saat inilah ditentukan sifat bawaan atau pembawaan dari individu yang baru terbentuk. Hal ini adalah karena dalam masing-masing sel kelamin, baik sel pria maupun sel wanita, terdapat 23 pasangan kromosom, dan setiap kromosom mengandung ribuan partikel yang dinamakan gen. Nah, gen inilah
yang dipandang sebagai faktor penentu keturunan. 2. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin ini bergantungan pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Selanjutnya, kelahiran bayi yang sakit atau bayi prematur. Nah, kelahiran bayi yang sakit atau bayi prematur merupakan krisis emosional bagi perempuan atau orang tua. Banyak orang tua yang merasa cemas dan bersalah, menyalahkan diri karena keadaan buruk bayinya. Pada bayi yang sangat belum cukup bulan, kecemasan orang tua semakin meningkat karena melihat bayi yang kecil atau kurang perkembangan selama kehamilan. Terus selanjutnya prenatal. Terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan. Nah, faktor eksternal yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil. Memakan makanan atau obatan yang mencederai janin dan mengakibatkan janin yang kekurangan gizi. Nah, berikut adalah hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan kelainan pada bayi. Nah, ini beberapa infeksi kehamilan. Yang pertama, infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini bisa terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus, lalu virus maternal rubella atau mobili, campak Jerman, dan virus lainnya. Yang kedua, gangguan genetika. Gangguan genetika ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom atau transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toksemia. Faktor keturunan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.